Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading tentang hal baik yang akan datang di 30 hari ke depan, ya. Masih bercerita tentang kamu dulu, besok malam baru cinta-cintaan. Seperti biasa, sebelum reading kita akan ritual candle terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mengirim energi healing atau energi booster atau energi ngantuk buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Malam ini kita semprot-semprotnya pakai abundance, keberlimpahan, hal-hal baik yang akan datang buat kita semua, termasuk aku. Silau ya, sebentar ya dibenerin dulu. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian. Buat yang suka ngasih gift, thanks juga aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik jika ada kaitannya dengan urusan asmara di readingan ini nantinya. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak, tolong bijaksana. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Baca dulu keterangannya, manfaatnya, fungsinya, baru pesan biar nggak salah. Oke, kita lanjut ke readingan biar singkat. Oke, bottom of the deck, energi kalian di sini ada unity, harapan, keinginan untuk bertemu dengan seseorang atau bertemu dengan sesuatu atau mendapatkan sesuatu kembali, sesuatu yang pernah hilang. Jadi aku nggak bercerita ini tentang orang aja. Bisa jadi harapan kemarin pernah kehilangan sesuatu, mudah-mudahan ketemu. Kehilangan sesuatu, mudah-mudahan bisa tergantikan, terbeli kembali. Atau ini kalau tentang orang, ya siapa tahu bisa bertemu lagi. Ya, ada energi ketidakpuasan dari sesuatu yang kalian harapkan untuk kalian dapatkan kembali. Oke, di sini ada pattern ya. Aku melihat di sini ada tekanan-tekanan yang terjadi di dalam diri kamu. Sehingga ada harapan, ada keinginan, ada resolusi bahkan yang ingin kalian lakukan tentang satu garis besar dalam hidup kalian. Ini tentang suatu perubahan, terutama mungkin di bidang pekerjaan. Ada kejenuhan atau ada harapan yang kayaknya di tahun 2024 sepertinya kok kayak nggak ada perkembangan yang terlalu signifikan atau nggak ada perkembangan yang terlalu tinggi, sehingga kalian ngerasa mungkin ada di satu titik jenuh atau di satu titik hambar flat atau datar aja dari sesuatu yang kalian kerjakan. Apalagi mungkin ada beberapa di antara kalian yang mengalami tekanan-tekanan, tuntutan-tuntutan bahwa harus mencapai target, mungkin harus mencapai ini atau itu. Ya, ada harapan-harapan yang sebenarnya mungkin bisa kalian kerjakan, tapi batas waktunya menurut kalian itu tidak logika atau tidak masuk akal. Sehingga di sini akan menjadi satu resolusi dalam diri kalian bahwa harus memiliki keberanian untuk menyatakan ketidaksanggupan mungkin, atau harus menyatakan bahwa saya harus berani stop sampai di sini, ya, atau
ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan tentang unek-unek kalian dari sesuatu yang kalian kerjakan yang menurut kalian itu tidak nyaman, atau sesuatu yang kalian alami tapi tidak nyaman. Itu ya. Kemudian di sini ada honesty. Terlalu sibuk memikirkan orang lain, ya. Terlalu sibuk memikirkan ketidaknyamanan, ketidakenaan. Nggak enak deh nanti kalau sama orang lain begini. Nanti kalau aku bertindak begini nanti dijelek-jelekin. Banyak hal yang mendistract kamu atau mempengaruhi kamu itu datangnya dari eksternal, sehingga kadang-kadang kamu lelah sendiri, kadang-kadang kamu capek sendiri, bahkan kadang-kadang kamu sulit untuk jujur terhadap diri kamu sendiri atau keinginan kamu sendiri. Terlalu banyak melakukan pemborosan untuk pihak luar. Pemborosan bisa dari segi masalah finansial atau waktu atau tenaga, ya, bantuan-bantuan lainnya, sehingga kamu capek sendiri. Akhirnya nggak bisa ngeluh sama siapa-siapa selain ngeluh sendiri atau bahkan nangis di pojokan sendiri. Itu. Kadang-kadang sibuk dengan orang lain, dengan dunia luar boleh. Tapi jangan lupa daleman, jerawan kamu juga butuh dirawat. Diri kamu juga butuh perhatian, ya. Di sini kadang-kadang ada energi lesu, lemah, letih, besti terhadap diri sendiri karena sulit untuk melakukan penolakan, even mungkin kepada keluarga sendiri, ya. Ini banyak yang jadi penopang atau jadi orang yang bertanggung jawab, entah ini masalah pembiayaan terhadap keluarganya atau pembiayaan terhadap diri sendiri, adik kakak, seperti itu. Jadi kadang-kadang kayak kamu ngerasa terjebak dari satu situasi, pingin keluar tapi kok nggak bisa ya. Sementara ada yang sudah bisa keluar justru kembali lagi. Dalam artian apa? Begitu keluar kamu ngerasakan hampa, tapi ternyata nyaman sama keadaan itu, tapi ngeluh gitu, ya. Atau memang balik lagi karena memang nggak bisa meninggalkan itu sejauh apapun kamu mencoba melangkah atau berlari, ya. Kemudian sini ada healing the child, ya. Ini banyak yang lagi berupaya untuk healing terhadap diri sendiri, melakukan pelepasan terutama urusan love life. Dalam artian mungkin beberapa di antara kalian menjalin satu hubungan love life tapi kalian nggak mendapatkan effort balik, atau kalian nggak mendapatkan perhatian lebih, nggak dimanja mungkin, nggak diperhatiin, nggak disayang, sehingga kamu aja terus yang memberikan perhatian dan rasa sayang. Hampir mirip sama ini. Kalau ini tadi luas, kalau ini ke love life jatuhnya, ya. Kayak kamu yang terus-terusan mencurahkan waktu, mencurahkan ini, mencurahkan itu kepada seseorang tersebut. Akhirnya ada mungkin situasi-situasi, nggak tahu apakah ada yang sudah berpisah mungkin atau memang masih bersama, tapi kayak kamu lagi mencoba membangkitkan sisi ego dalam diri kamu, di mana kamu pengen ya disayang, dimanja, atau kalau memang nggak bisa kamu dapatkan dari orang itu, kamu akan berupaya untuk mengejar itu sendiri, mendapatkan itu dari diri kamu sendiri. Memperbesar self love kamu atau inner child kamu. Daripada aku buang-buang duit buat dia, daripada aku buang-buang tenaga buat dia, mending aku jalan sendiri, mending aku makan es krim sendiri. Kamu lagi kayak banyak berupaya untuk memanjakan diri kamu sendiri dari hal-hal yang kamu rasakan hilang beberapa waktu lalu atau bahkan sejak kamu kecil, ya. Itu dia energi kalian. Kita lanjut langsung ke hal baik yang akan datang di 30 hari ke depan. Hal baik yang akan datang untuk karir, ya. Di sini ada Orphan. Untuk karir, pekerjaan atau apapun tindakan yang harus kalian lakukan, ya. Kabar baiknya di sini kalian mampu melakukan sesuatu secara sendiri. Mungkin selama ini ada pekerjaan-pekerjaan atau tindakan-tindakan yang biasanya kalian lakukan harus pakai tim, harus bersama, harus renteng-renteng sama temen. Kalau nggak sendiri nggak bisa. Ada satu situasi mungkin kalian ditempa, atau ada satu situasi di mana kalian ditekan atau dipaksa, di mana harus bisa sendiri. Akhirnya kalian bisa lakukan itu sendiri, ya. Dan itu akhirnya membuat kepercayaan diri di dalam diri kalian meningkat, bahwa oh ternyata aku sendiri bisa, oh ternyata aku sendiri pede aja tuh melakukannya. Kenapa harus berharap dari orang lain? Kenapa harus berbagi bahkan fee atau income sama orang lain? Artinya di sini kamu meninggalkan
sesuatu yang sebenarnya bisa kamu kerjakan sendiri. Itu kabar baik tentang pekerjaan kamu. Dan di sini ada sukacita, Unfinished Symphony, ya. Dari situasi yang tadinya mungkin beberapa di antara kalian terpuruk, akhirnya bangkit dengan diri sendiri. Bahwa kalian yakin bahwa hidup mati semua pada akhirnya ujung-ujungnya kadang kamu harus berjibaku sama diri kamu sendiri. Akhirnya kamu enjoy dengan pekerjaan tersebut atau karir kamu atau apapun yang kamu lakukan untuk menghasilkan uang. Akhirnya kamu enjoy sama hal tersebut atau pekerjaan tersebut, di mana akhirnya kamu maju semakin lama makin maju ke depan, bahwa kamu punya satu keyakinan bahwa ya hidup kalau kita memang belum sampai mati. Unfinished Symphony judulnya. Tapi kamu menikmati itu, enjoy. Artinya tentang pekerjaan apapun yang kamu kerjakan, di sini ada situasi di mana kamu berdamai dengan situasi itu. Sekalipun mungkin tadi ada energi di mana ada tekanan-tekanan, tapi kamu tahu aku masih butuh ini. Akhirnya kamu berdamai dengan situasi apapun, seberat apapun pekerjaan tersebut. Dan ya, ketika kamu sudah merasa di level kamu bisa ngerjain sendiri, di sini ada upgrade. Artinya mungkin beberapa di antara kalian ada yang akan mendapatkan movement dalam bentuk entah naik posisi, naik jabatan, atau pindah kantor, pindah kerja, bahkan ke tempat yang lebih baik. Ada movement yang terjadi di pekerjaan atau karir kalian ke arah yang lebih positif levelnya. Ada juga yang mungkin masih di tempat yang tetap, tapi mungkin gajinya naik atau bonusnya bertambah. Itu ya untuk pekerjaan, karir. Kita lihat untuk keuangan. Kabar baik yang akan datang di 30 hari ke depan untuk keuangan. Wah, third beetle berani menyatakan tidak. Berani nih, lagi-lagi tentang honest ya. Berarti di sini kalian mungkin dijaga oleh semesta bahwa Mbak beli dong. Nih aku jual ini nih. Ini bagus. Ternyata kamu pakai berapa waktu gak bagus, gak wangi. Tapi kamu kayak punya feeling, kamu kayak punya intuisi bahwa enggak deh, aku belum mau dulu, aku tahan dulu. Artinya kayak kamu terjaga untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, atau pengeluaran-pengeluaran yang ujung-ujungnya bakal merugikan kamu. Atau misalnya kamu akan dibukakan pintu mata kamu lah ya, penglihatan. Kamu dibukakan penglihatan kamu bahwa kamu melihat belanja online, kamu lihat barang itu kok kayaknya cantik, kok kayaknya bagus, ternyata enggak dulu deh. Atau kamu beli, biasanya gambarnya besar, ternyata kok yang datang kecil gitu. Ini ada sesuatu yang terbuka dalam diri kamu, di mana kamu jadi bisa mengerem. Itu juga kabar baik. Yang biasanya jor-joran jadi boros, akhirnya kamu lebih memilih untuk hati-hati atau waspada dalam mengeluarkan keuangan. Beberapa juga di sini ada yang akhirnya bisa menahan diri dari yang namanya rayuan-rayuan tentang investasi ya, atau tentang ini itu, di mana kalian harus mengeluarkan sejumlah uang tapi mungkin belum mendapatkan barangnya atau mendapatkan keuntungannya di awal. Terjaga dari pengeluaran yang tidak penting ya. Kemudian sini ada cleaning up. Beberapa di antara kalian ya, kabar baiknya adalah mampu membereskan apa yang menjadi mungkin hutang piutang di masa lalu. Ini berarti banyak yang menyelesaikan hutang-hutangnya ya. Kalau yang punya orang lain, ngutangin orang lain, mungkin kalian akan nagih-nagih, bisa jadi. Artinya ini tentang berhemat lagi. Di sini aku lihat ada sesuatu yang kalian ingin afirmasikan bahwa di penghujung tahun 2024 aku ingin terbebas dari yang namanya hutang. Artinya kalian mungkin membersihkan hutang-hutang kalian tadi. Ada juga yang mungkin berhemat dalam artian membersihkan, daripada aku beli sofa baru, kenapa nggak sofa lama ini aku bersihkan aja. Daripada aku beli sesuatu yang baru sementara aku punya yang lama masih bisa dimanfaatin, maka kalian akan manfaatin. Jadi kabar baiknya kalian lagi direm sama semesta untuk tidak melakukan pemborosan yang tidak penting ya. Itu dia kabar baiknya. Oke, kita lihat kabar baik dari love life. Wah, ada soulmate. Beberapa di antara kalian mungkin akan bertemu soulmate. Cuman nggak tahu soulmate ini apakah nanti memang itu kehadiran orang baru, atau memang soulmate kalian adalah orang lama yang bisa dikatakan dari kemarin diuji coba terus oleh semesta, tapi pada akhirnya mungkin terjadi pertemuan. Akhirnya terjadi renewal kembali. Ada pertemuan sama soulmate, atau kalau yang masih jomblo-jomblo ria akan bertemu dengan orang baru. Ada
percintaan baru. Poised itu kan, ada awal mula baru, ada sesuatu yang kalian mulai kembali. Jadi ini tergantung versinya masing-masing ya. Yang dimulai lagi mungkin misalnya hubungan yang sudah lama kalian mulai lagi. Kalau ketemu orang baru ya mungkin kalian memang memulai lagi hubungan itu, bukan memulai baru hubungan tersebut ya kan. Jadi ada yang kalian awali lagi di sini. Tapi banyak yang falling in love nih kalau aku lihat di 30 hari ke depan. Oke, secara keseluruhan di sini dari kartu ini ada by the book ya. Ini tentang aturan, rule ya. Di sini ada aturan-aturan yang kalian ikuti selama ini atau harus kalian ikutin, tapi ini akan membuat kalian jadi besar. Yang tadinya kecil, sedang, akhirnya besar. Dimana ketika kalian telaten, taat, atau kalian disiplin dengan komitmen kalian melakukan sesuatu, maka percayalah bahwa sesuatu itu akan membuat kalian atau mengangkat kalian dari tempat yang kecil menuju tempat yang besar. Itu dia ya. Kita lihat kabar baik apa lagi yang akan datang di 30 hari ke depan. Untuk pekerjaan lagi, karir. Karir di sini ada First Chakra, Archangel Michael, pengamatan, observer, ya. Ada action yang ingin kalian lakukan, tapi lagi-lagi kalian dijaga oleh Archangel Michael, di mana untuk tidak tergesa-gesa, tidak terbawa nafsu untuk melakukan tindakan-tindakan secara frontal dari apa yang harus kalian kerjakan. Misalnya, aduh ini bagus nih, kayaknya harus dikerjakan cepat, padahal kalian belum research, padahal kalian belum observasi bahwa itu bagus atau tidak. Artinya di sini kalian akan melakukan yang namanya pengamatan-pengamatan terlebih dahulu untuk melakukan suatu pekerjaan. Entah ini disengaja ataupun tidak disengaja. Kalau disengaja mungkin setelah lihat readingan ini bisa menjadi acuan di mana kalian bisa mengantisipasi sebelum melakukan tindakan. Ada juga beberapa di sini ada keberuntungan di dalam diri kalian yang mungkin kerjaannya di belakang layar, diam di tempat. Contoh seperti aku, tarot reader kan aku di belakang layar nih, cuman tangan doang. Misalnya aku nggak show up di depan umum. Ini juga aku lihat ada pekerjaan-pekerjaan yang meluruskan atau semangat yang sedang meningkat di dalam diri kalian, tapi tidak diperlihatkan. Seperti itu. Ini lebih kepada kayak kalian juga lagi dijaga tentang tindak tanduk kalian supaya tidak gegabah dalam bersikap di tempat kerja atau melakukan tindakan-tindakan yang salah arah tadi. Ya, kemudian ada Angel of Love. Beberapa di antara kalian mungkin akan disibukkan dengan urusan pekerjaan dulu sehingga agak keteter sama urusan love life. Ya, nah ini tentang pilihan sih sebenarnya ya, dimana sebenarnya kalian tinggal pilih. Kalau kalian mau memikirkan tentang love life, nanti kalian keteter di pekerjaan. Padahal pekerjaan itu jauh lebih prioritas karena kita tiap hari butuh makan, ya, butuh kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ini ada situasi di mana mungkin kalian akan sedikit capek, tapi kalian bisa memilih dengan benar, dengan bijak mana waktunya untuk kerja, mana waktunya untuk love life, seperti itu. Jadi ini akan sedikit banyak di 30 hari ke depan karir kalian atau pekerjaan kalian akan berpengaruh pada love life, tapi aku lihat sih nggak ada masalah, kalian enjoy aja lakukan itu karena kalian udah bisa melakukan yang namanya balancing, artinya kalian sudah bisa menstabilkan waktu kalian untuk kalian bagi itu ya. Oke, ini ada angel, kalian lagi dijaga banget untuk karirnya ya, bagus. Untuk finansial, di sini ada Magician in the Mirror. Lagi-lagi kalian disuruh berkaca, bercermin, ya, kendalikan keuangan. Ini juga tentang cerminan jati diri. Akhirnya kalian sudah semakin dewasa dalam memanage atau mengelola keuangan kalian. Terlalu semangat ngomongnya, batuk. Ya, jadi kalian di sini dijaga lagi nih. Ada penjagaan ketat di dalam diri kalian. Ya, artinya di sini ada cerminan-cerminan, kalian tahu menimbang-nimbang mana barang yang bagus, mana yang enggak, mana yang prioritas, mana yang enggak. Lagi-lagi tentang memanage keuangan, kalian dapat warning tapi juga dapat penjagaan. Ya, lagi-lagi ada Archangel. Heart Chakra, Archangel Raphael. Ya, ini tentang memanage hati. Kalian suka jedak-jeduk jeder kalau lihat barang, kalap mata. Ya, artinya di sini
mood kalian, mood swing kalian itu tergantung dari uang. Ya, ini akan dikendalikan nantinya, ya terjaga dengan sendirinya. Biasanya kalian lagi stres mungkin shopping, lagi malas gini buka HP, tiba-tiba buka Shopee, buka Tokopedia dan lain-lainnya. Nah, di sini ada situasi kayak terkontrol, ya. Keuangan kalian di 30 hari ke depan sepertinya memang benar-benar sedang dikontrol oleh semesta untuk kalian jaga atau untuk kalian persiapkan kepada hal-hal yang tidak terduga nantinya, seperti itu. So far di sini kalau sudah cuma dapat warning atau memanage, artinya keuangan kalian dalam posisi yang stabil dan bagus, ya. Untuk love life ada storm warning. Belajar untuk untuk tidak galau, ya. Artinya di sini mungkin beberapa di antara kalian ada yang kemarin dihadapkan dengan situasi masih galau, masih nggak tentu arah. Di sini kalau aku lihat mungkin ini akan pelan-pelan meredam, ya, pelan-pelan akan hilang kegalauan kalian. Karena mungkin sudah terjadi pertemuan dengan orang baru bisa jadi, atau yang bikin kalian galau sudah minta maaf mungkin, itu. Ada warning yang membuat kalian lebih tenang. Artinya kalian melepaskan storm warning dalam diri kalian. Kemudian ada door to value. Ini ada kaitannya, ya, antara uang dengan cinta. Mungkin beberapa di antara kalian akan terbuka lebar pintu berkah, blessing. Mungkin dapat hadiah dari pacarnya, dari pasangannya. Atau kalau yang sudah pasangan, mungkin ada bonus uangnya diserahkan ke kalian. Sehingga rasa sayang itu semakin bertumbuh karena adanya uang. Bisa jadi. Tapi ini tentang rezeki yang akan datang dalam hubungan kamu sama dia. Ada pintu rezeki yang terbuka lebar. Ingat, rezeki itu juga tidak melulu tentang uang, ya. Bisa jadi seseorang yang baik, orang yang tulus, orang yang sayang sama kamu. Artinya di sini ada pintu yang terbuka lebar membawa blessing, sehingga perasaan di hati kalian itu tenang dan nyaman. Oke, wah, ada caring connection nih, bottom of the deck-nya, ya. Artinya kalian mungkin banyak yang akan terkoneksi dengan seseorang. Tapi nanti ini luas, ya, bisa jadi orang baru, bisa jadi orang lama. Oke, kabar baik apa lagi yang akan datang buat kalian? Di sini ada hostilities, ya. Ini tentang konflik atau unrest. Untuk karir, ya, kalau yang aku lihat di sini kalian harus belajar. Ini pesan semesta, ya. Kalian harus belajar mengontrol emosi kalian. Ya, mungkin ada sesuatu yang ingin kalian perjuangkan tapi ada cobaannya. Karena tadi juga mungkin ada terlihat energi lelah, ya, capek. Mungkin banyak yang harus kalian kejar target, misal jadi menuju akhir tahun atau awal tahun. Sehingga di sini mungkin akan ada perdebatan atau ada konflik. Nah, semesta di sini semesta menyarankan bahwa, ya, ada energi di mana kamu harus belajar mengontrol emosi dalam diri kamu supaya konflik yang terjadi bisa teratasi atau bahkan terlepas dari konflik. Karena kalau kamu terdistract dengan konflik ini, jatuhnya nanti kamu unrest, kamu jadi kurang istirahat, atau kamu jadi kayak lelah pikiran terus, capek sendiri, ya. Jadi bisa mengontrol emosi dalam diri ini jauh penting, jauh lebih penting. Abaikan dengan hal-hal yang yang nggak perlu kamu perhatiin deh, gitu, ya. Ini untuk pekerjaan mungkin agak sedikit riwah sih kalau aku lihat, tapi kamu bisa ngatasin sih dengan menstabilkan diri kamu supaya balance, tidak terdistract, itu. Oke, di sini untuk keuangan, ya, ada friendship, support, fun, unity, play. Mungkin beberapa di antara kalian akan meluangkan waktu bersama teman-teman. Artinya di sini jangan pelit. Kalau lagi memang berkumpul dengan teman-teman, ya minimal, kalaupun misalnya tidak bisa mentraktir, setidaknya bayar sendiri. Tapi ini adalah kabar baik tentang sukacita yang akan terjadi, di mana ada
apa ya, mungkin akan ada sedikit budget yang kamu keluarkan, nggak tahu apakah ada acara, ya entah kondangan, atau ada teman melahirkan, atau ada teman sunatan mungkin, udah gede masih sunat, baru sunat. Yang jelas di sini mungkin ada budget yang kamu keluarkan terkait dengan friendshipnya kamu. Jadi juga belikan sesuatu yang bermanfaat, yang penting. Jadi jangan membelikan sesuai kesenangan kamu atau keinginan kamu, ini bagus sih, cantik, beli. Tapi belikanlah sesuatu sesuai kebutuhan dia itu. Oke, untuk love life di sini ada achievement ya. Ada effort plus intention. Untuk love life bagus sih kalau aku lihat di 30 hari ke depan, mudah-mudahan semuanya ketarik ya energi positifnya. Di sini ada achievement yang akan terjadi antara kamu, ada intention yang mendapatkan effort balik atau effort plus intention. Komplit mau bilang complicated, komplit ya, kalian dapat paket komplit nih, ada achievement yang akan terrealisasi atau terafirmasikan. Jadi nggak tanggung-tanggung, ada effortnya juga, ada intentionnya juga yang akan kalian dapatkan. So apa yang menjadi pelajaran di masa lalu ketika kalian sekarang ketemu lagi, entah ini dengan orang baru atau hubungan yang diperbaikin, pastikan tidak berada di lubang yang sama atau di lumpur yang sama lagi ya. Jadikan situasi yang masa lalu itu pembelajaran. Pelajari lagi gerak-gerik pasangan kamu seperti apa. Jangan cuman kita aja yang pengen dimengerti, kadang kita juga butuh mengerti pasangan kita. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada divine masculine, ada electric, ada active power. Hati-hati. Ini warning sedikit, hati-hati dengan perabotan alat-alat yang berkaitan dengan listrik, karena power kalian lagi kuat di divine masculine. Jadi yang wanita sekalipun, yang feminin sekalipun, mungkin divine masculine-nya akan bangkit di dalam diri kalian. Jadi mungkin akan banyak kegiatan atau kerjaan-kerjaan yang menggunakan tenaga atau fisik seperti maskulin ya. Sehingga kayak kalian mungkin mau bertukang sendiri di rumah atau hal-hal yang ingin kalian lakukan sendiri, apapun itu pekerjaan yang harusnya dikerjakan pria misalnya. Nah, di sini juga hati-hati sama setrum ya, sama listrik. Jangan sampai kesetrum atau jangan sampai lupa kalau lagi nyalain listrik atau apapun itu. Sebentar. Ada kabar baik apa lagi buat kalian semua di 30 hari ke depan? Oke, ada fulfillment, ada sesuatu yang terpenuhi dari afirmasi kalian, ya. Ada berkah, ada blessing, makan minum kalian terpenuhi, terjaga. Aduh, ini gambarnya agak-agak gimana? Aku cari penutup apa ya? Sebentar, ay. Kita tutup ya. Oke, batu. Tadi ada yang kebuka satu. Kemudian di sini ada surrender, ya. Ini juga ada sesuatu pasrah atau pelepasan. Artinya ini juga kabar baik, dimana kalau kalian bisa melepas sesuatu, maka kalian akan menerima sesuatu yang baru. Jadi kalau yang sudah karatan, yang sudah usang, atau sudah old banget, yang perlu dilepaskan, lepaskan. Supaya kalian mendapat atau menarik hal-hal baru ya. Surrender itu sangat dibutuhkan, berpasrah pada takdir semesta. Kemarin juga keluar ya surrender di pesan semesta ya. Oke, kemudian sini ada passion, ada kesabaran yang meningkat dalam diri kalian. Artinya kalian adalah orang-orang yang pada akhirnya memahami diri kalian bahwa nggak bisa atau nggak semua segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan akan tercapai. Karena kita bukan lagi hidup seperti anak kecil di mana kalau kita nangis guling-guling pasti orang tua kita nurutin. Artinya sekarang kita sudah tahu, kita dewasa, kita bisa lebih sabar. Kalau kata semesta memang belum waktunya, maka itu belum waktunya. Kesabaran kalian meningkat di sini, ya. Ini kenapa gambarnya bugil-bugil? Creativity. Ada kreativitas yang meningkat dalam diri kalian. Hobi kalian juga lagi punya banyak waktu luang untuk bisa kalian lakukan. Tapi ini kreativitas akan mendukung pekerjaan atau skill kalian, sehingga creativity ini akan memberikan warna baru, rezeki baru, bonus baru, atau apapun juga yang berkaitan dengan cuan kepada diri kalian. Artinya ini kalian juga dapat pembelajaran, ya harus banyak belajar untuk meningkatkan skill kalian. Kalau skill kalian bertambah, maka mungkin apa yang kalian kerjakan juga nilainya akan bertambah ya.
Oke, kemudian satu lagi di sini ada communication, hai gambarnya. Ini akan terjadi komunikasi ya dengan seseorang, artinya nih love life lagi jatuhnya. Love life kalian lagi bagus di 30 hari ke depan. Akan ada komunikasi yang terjalin antara kamu dengan seseorang, entah ini orang lama yang pengen ngobrol lagi atau memang jika ini adalah orang baru ya pasti memang ada komunikasi yang lagi getol-getolnya. Lagi banyak intensitas komunikasi dengan seseorang. Kemudian sini ada kindness ya, ada kebaikan, ada berkah, ada blessing yang diberikan oleh semesta buat kalian. Ya, kindness ini adalah ketika kalian melakukan suatu hal baik. Di sini akan ada sesuatu hadiah besar yang diberikan oleh semesta. Oke, perbanyak sedekah kalian ya. Sedekah juga tidak melulu tentang uang, bantuan, senyuman juga sedekah. Berbuat baik, setidaknya tidak mengganggu orang itu juga sudah sedekah. Kita lihat self-care buat kalian di 30 hari ke depan apa? Self-care buat kalian di 30 hari ke depan. Clean your space. Tadi juga ada cleaning up ya. Artinya kalian memang lagi disuruh banyak bersih-bersih ruangan, bersih-bersih kamar, geser-geser dikit. Jadi kalau ada aura negatif, energi negatif dari luar bisa berubah juga ya, bersih-bersih. Jangan lupa. Kemudian sini ada connect with your womb. Ini nggak harus tentang feminim aja. Ini adalah tentang membersihkan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan bakteri. Kalau untuk wanita ya berarti womb-nya atau alat vitalnya. Pria juga bisa. Artinya ada kesehatan yang harus kalian jaga atau ada hawa nafsu yang harus kalian rem juga. Bahwa hubungan dewasa kalian tahu sendiri ini arahnya kemana. Jadi ada yang harus kalian jaga-jaga. Jadi sahwat dijaga ya. Jangan selingkuh sana, selingkuh sini cuman gara-gara itu. Oke, apalagi self-care buat kalian. Ulala, plan a vacation. Nggak ada waktu momen yang tepat nih. Planningkan, rencanakan waktu untuk liburan, untuk jalan-jalan. Supaya kalian bisa dapat angin segar, fresh lagi. Last one, ada connect with kristal. Buat kalian kalau yang punya kristal, ya, koneksikan diri kalian dengan kristal. Misalnya contoh ini, ya, genggam-genggam aja sambil berafirmasi, aku pingin sehat, aku pingin kaya. Atau kalau kalian yang sudah punya koleksinya, sudah tahu fungsinya, misalnya sitrin untuk keberkahan, keberlimpahan, keberuntungan, narik rezeki, maka afirmasikan apa yang menjadi afirmasi kalian. Dan connect with kristal ini juga menggambarkan tentang menjaga atau merawat kristal kalian. Bisa kalian dupain, bisa kalian cuci pakai air garam atau dijemur di sinar matahari ataupun sinar bulan. Ya, bottom of the decknya di sini ada right gratitude list nih. Kalian lagi disuruh bikin jurnal gratitude listnya kalian tuh apa? Mulai lakukan. Nanti kalian lihat setelah kalian lakukan hari ini yang terafirmasikan mana dulu lebih duluan. Nanti kalian jadi tahu, oh ternyata doaku, kekuatan aku, kebutuhan aku ini yang didahulukan. Itu. Oke? Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Ai aku semua. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.